Hai minasang. Hai sensei. Siapkan kelas. Minasang kiri. Ready. Ohayo gozaimasu sensei. Hai, ohayo gozaimasu minasang. Swatte kudasai. Sensei minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Nah, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar di pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke. Iya, sebelum kita mulai belajar, Sensei harapkan semuanya bisa fokus agar apa pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat, bisa kalian pelajari dengan baik. Oke? Sensei mau mengecek kehadiran dulu. Nah, Anastasia Katoar, Giovanni Rumagito. Oke, Imas. Iya, jadi yang hadir hari ini kita akan belajar tentang Kyoshitsuni Arumono atau benda-benda di kelas. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa memahami hal-hal tentang wacana, tentang kosakata, tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke, sebelum kita datang ke materi Kyoshitsuni Arumono, Sensei mau tanya dulu, biasanya kalau kalian datang ke sekolah itu apa yang kalian bawa dari rumah? Coba, Najma. Tas. Coba, siapa lagi? Biasa bawa apa? Fanny, buku, bolpen. Seva? Handphone. Oke. Coba yang lain. Ada mungkin yang bawa makanan? Ya kan, bawa bekal toh? Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di dalam sekeliling kelas. Benda-benda apa saja yang biasanya ada di dalam kelas? Coba sebutkan. Benda apa saja? Sapu, meja, Hera, apa? Papan tulis. Apalagi yang ada di atas meja? Vas bunga, ada meja guru dan lain sebagainya. Nah, itu adalah benda-benda yang kita gunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Iya. Sensei akan menampilkan video. Kalian perhatikan dulu video yang ada sambil kalian nyimak, sambil kalian mencatat. Silakan perhatikan video yang ada. Jadi benda-benda di dalam kelas, sebutan dalam bahasa Jepangnya apa? Hai, Kyoshitsuni Arumono. Jadi ini adalah kosakata-kosakata yang kalian simak dalam video tadi. Mari kita latih untuk menyebutkannya ya. Kosakata selanjutnya, gomibako. Gomibako. Artinya? Tong sampah. Sukue. Artinya? Meja. Sudah bisa? Bisa Sensei acak untuk cara penyebutannya? Seva. Kursi bahasa Jepangnya apa? Isu. Giovanni, meja bahasa Jepangnya apa? Sukue. Sapu bahasa Jepangnya? Toki. Oke. Sekarang silakan kalian catat kosakata-kosakata yang ada sambil dicatat, sambil kalian latih baca-baca, latih pengucapannya. Bisa? Bisa. Latih untuk hafal kosakatanya. Silakan dikerjakan. Latihan menulis dengan huruf hiragananya. Harus rajin latihan hiragana. Sudah selesai? Selanjutnya Sensei akan memberikan kertas ini untuk mengetes kemampuan kalian. Tulis nama-nama benda yang ada di dalam kelas yang bisa kalian tuliskan. Dapat kertas semua?
Ya, silakan kalian menuliskan benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Kemudian nanti kalian kumpul ya. Di situ kan ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nama benda, bahasa Jepangnya. Yang terakhir adalah yang bisa, silakan kalian tulis dengan huruf hiragana. Yang belum bisa, silakan bebas ya. Tuliskan minimal 5 benda yang ada di dalam ruangan kelas. Silakan dikerjakan. Selesai. Kumpulkan ke depan. Waktunya habis. Ada tulis nama toh? Jangan lupa tulis nama. Nanti kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Jadi sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan. Ini hasil yang sudah kalian kerjakan, Sensei sudah periksa. Dan sebentar kita bagi dalam kedua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sensei bacakan dulu yang kelompok 1, nanti duduk di sebelah kanan Sensei sini. Giovanni, Nur Najma, dan Hera. Itu masuk di dalam kelompok 1. Kelompok 2. Johan, Gadis, dan Fanny. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan langsung duduk per kelompok. Oke, di dalam kelompok silakan kalian membahas sedikit tentang kosakata yang sudah Sensei kasih tadi. Silakan kalian simak video berikut ini. Oke, kosakata yang pertama apa? Pensil. Bahasa Indonesianya? Pensil. Sama-sama? Pensil. Oke, lanjut. Iya, gambar berikut adalah gambar apa itu? Penghapus. Penghapus bahasa Jepangnya? Keshigomu. Hai. Coba sama-sama. Noto. Penulisannya menggunakan huruf apa ini? Huruf katakana. Iya. Oke, perhatikan di papan. Di sini adalah kosakata-kosakata yang sudah kalian simak tadi. Iya. Dari kelompok 1 dulu. Baca yang deretan pertama. Pensil. Pensil bahasa Jepangnya? Enpitsu. Buku? Oke, lanjut ke kelompok 2. Catatan apa bahasa Jepangnya? Noto. Majalah? Zashi. Kan kelompok 1 silakan bisa latihan sendiri kosakatanya? Bisa. Kelompok 2 juga demikian ya. Latih mengucapkan kosakata. Coba. Fanny. Penggaris bahasa Jepangnya apa? Coba lihat. Penggaris, coba lihat di papan. Penggaris bahasa Jepangnya apa? Monoshashi. Gadis, penghapus bahasa Jepangnya? Keshigomu. Oke. Johan, kertas bahasa Jepangnya? Kami. Iya. Oke, silakan latih-latih sendiri kosakatanya. Najma, ini apa? Fudebako. Fudebako. Oke. Ini apa? Bahasa Jepangnya? Kabang. Iya. Oke, sudah bisa semua? Hai. Oke, kalau sudah bisa, silakan masing-masing kelompok kalian buat game. Silakan pegang benda masing-masing. Jadi seperti ini, Johan tanya ke Intan, Intan tanya ke Fanny, rolling begitu. Nah, bagaimana bertanya benda? Korewa. Hai, korewa nandeska? Sama-sama. Korewa nandeska? Korewa. Oke. Sudah bisa? Hai, bisa Sensei. Oke. Minasang tatte kudasai. Semuanya berdiri. Kelompok 1 dan kelompok 2 berhadapan. Iya. Jadi kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Korewa deska? Bolpenes. Oke, sekarang kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Korewa deska? Oke, bisa semua? Sudah bisa paham? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD 1. Tulis nama masing-masing. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada. Cara kalian mengerjakannya adalah dari gambar ke tulisannya. Yang sudah selesai boleh dikumpul satu-satu ke depan.
Sudah semua? Oke. Yang berikut adalah kita akan belajar tentang pola kalimat. Minasang wakarimasu ka? Jadi ada berapa pola kalimat yang kalian pelajari tadi? Ada apa saja? Pola kalimat pertama adalah pola kalimat positif. Kemudian kalimat negatif. Yang ketiga adalah kalimat bertanya. Oke, kita bahas satu-satu. Tas milik Hera. Berarti bahasa Jepangnya dia akan menjadi bagaimana? Hai. Hera-sang no kaban desu. Kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Hanya yang membedakannya apa? Di akhirannya. Negatif. Dewa arimasen. Bukan buku milik saya. Watashi no Dewa arimasen. hong dewa arimasen. Kalimat yang ketiga atau kalimat yang terakhir adalah kalimat bertanya. Dare. Dare itu apa? Dare adalah siapa? Bahasa Jepangnya? Dare no borupen desu ka? Sampai di sini bisa paham penjelasan sensei? Hai. Sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sensei anggap sudah jelas semua. Sekarang silakan cari pasanganmu, kemudian latih percakapan. Kalimat positif dulu, kemudian kalimat negatif, kemudian kalimat bertanya. Silakan dicatat sambil buat kalimatnya. Iya, begitu. Bisa semua? Sudah bisa paham ya? Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya. Terakhir, silakan kalian buat percakapan contoh kalimat yang ketiga, kalimat bertanya. Dare no benda apa desu ka? Sudah? Oke, yang lain sambil menghafalkan atau menuliskan sambil memperhatikan teman kalian di depan. Silakan. Dari no kami desu ka? Yopani-san no kami desu. Hai. Dari no hoki desu ka? Iya-san hoki desu. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Oke, jadi dari beberapa contoh tadi sudah kalian paham semua toh? Jadi dari keseluruhan pelajaran kita hari ini dari kosakata tentang apa? Tentang benda-benda yang ada di kelas. Oke, sensei mau uji. Nachwa-san, kore wa dare no enpitsu desu ka? Hera-san no enpitsu desu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan pertanyaannya. Eki-san, kore wa nan desu ka? Jisho desu. Iya, berarti kalian sudah bisa paham ya? Oke, pertemuan kita untuk materi hari ini sampai di sini. Ada yang mau kasih pertanyaan? Mungkin ada yang masih agak-agak kurang paham di poin mana, di bagian mana? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Oke, kalau sudah paham semua, sensei anggap materi kita aman, ya. Dan untuk materi hari ini kita sampai di sini. Jangan lupa kalian pelajari di rumah, latih kosakatanya. Di pertemuan berikut kita akan membahas tentang posisi, letak, keberadaan benda. Sensei ingatkan untuk berlatih materi-materi yang sudah dipelajari hari ini, terlebih untuk kosakatanya dihafal di rumah, kemudian latih penulisan hiragana katakananya supaya kalian semakin mahir dalam menulisnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas siapkan kelas. Sampai jumpa
minggu depan. Hai minasan. Minasan, Kiritsu. Rei. Ohayo gozaimasu, sensei. Minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Baik teman-teman, sebelum kita belajar di pagi ini, mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Coba perhatikan sampah-sampah di samping kiri kanan kalian. Tempat-tempat minum yang sudah tidak pakai. Bersihkan dulu. Kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya mengecek kehadiran dulu ya. Grace Latuswai, Isak Niniwen, Imaseng, Nur Najma Maharani, Imas. Sepertinya memang banyak yang sakit di minggu ini ya. Siapa yang masih ingat pertemuan terakhir kita, materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, tentang benda-benda di dalam kelas. Oke, Sensei mau tes dulu. Perhatikan pertanyaan Sensei. Hera-san, Jisho desu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Giovanni-san, kore wa dare no? Eki-san no kon desu. Hai. Oke, pertanyaan terakhir untuk semua. Minasan, kabin des. Kita lanjut untuk materi selanjutnya untuk hari ini. Kita akan membahas tentang keberadaan benda yang ada di dalam kelas. Dan simak dulu video berikut ini. Penguatan tentang kosakata dan pola kalimat tentang letak atau posisi benda. Jadi yang pertama tadi adalah kosakata tentang benda-benda. Selanjutnya perhatikan. Di sini ada pertanyaan. Kalimat pertanyaan coba kita baca sama-sama. Mulai. Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kyoshitsu apa? Kan untuk ruang kelas, ya. Dan diakhiri dengan arimasu ka, yang mana itu adalah kalimat bertanya. Jadi artinya kalimat itu adalah di dalam ruang kelas ada apa. Jadi dia bertanya tentang benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Gomi bakoto hoki ga arimasu. Ada berapa benda di situ? Ada to. To ini adalah fungsi sebagai partikel yang memiliki arti dan, iya. Ada tempat sampah dan juga sapu. Kemudian dia menjelaskan lagi. Tokei mo arimasu. Ada partikel lagi mo. Artinya apa ya? Ada juga jam. Jadi fungsi mo di sini bisa berfungsi sebagai kata juga. Bisa ya? Oke, lanjut. Cukup jelas ya penjelasan kalimat tadi. Bertanya tentang di dalam kelas ada apa, di dalam suatu ruangan apa ada apa. Jadi silakan kalian mau jelaskan benda selain yang ada di papan. Yang penting kalian lihat benda itu ada di dalam kelas. Misalnya kursi dan meja. Itu bebas kalian kembangkan. Asalkan yang penting kalian paham ini. Partikel to dan partikel mo. Kalau tidak ada yang bertanya, Sensei anggap mengerti dengan pola kalimat yang ada. Silakan kalian latihan. Jadi ketika kalian membuat kalimat, bertanya atau menjawab, jangan lupa itu partikel, jangan kasih tinggal ya. Iya, sudah latihan semua toh? Bertanya jawab tentang pola kalimat yang ada di contoh. Yang sudah? Iya, berdiri di tempat yang silakan. Nanti percakapannya bergantian ya. Hiasan, yoshitsu ni nani ga arimasu ka?
Kabintro Bude bako ga arimas. Notomu orimas. Notomo arimas. Arimas. Iya. Hantai bergantian. Terasan kyusitsu ninanga arimasta. Kabintro kaniga arimasta. Arimas. Arimas. Burupen mo arimas. Iya. Ya, jadi seperti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang kalian kerjakan LKPD 2. Di sini ada petunjuknya. Perhatikan kalimat percakapan berikut dan lengkapi daftar kelengkapan kelas sesuai dengan gambar yang ada. Daftar kelengkapan kelas. Ada nama benda, checklist. Bendanya ada atau tidak? Cek. Tidak ada, cek di kolom yang tidak ada. Selesai, kita bahas bersama. Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Oke, simpan dulu. Yang sudah selesai disimpan dulu ya. Sudah, Ibu. Oke, masih ada yang mengerjakan? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, nanti kita akan periksa bersama ya. Bisa paham? Oke, mulai ya. 1 angkat. Angkat lembar kerjanya. 2 over. Over ke sebelah kiri. 4 over. Over lagi sekali lagi. Oke, sudah? Sama-sama baca. Hai. Sukue to isuga arimasu. Chizumo arimasu. So desu ka? Hoki ga arimasu ka? Hoki ga arimasen. Arigatou gozaimasu. Kemudian perhatikan kolom ada dan tentang ada. 1 benar. Kalau tidak berarti silang, salah. Silakan dikoreksi sesuai petunjuk tadi. Kemudian setelah itu kalian hitung, langsung tulis di bawah berapa benar. Kalau sudah dikumpul. Mana yang lain? Sudah dikumpul semua? Oke. Baik, Sensei sudah periksa ini. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan ini, kita akan bagi kelompok untuk pekerjaan selanjutnya ya. Junior, Nur Triana, Nur Najma, gabung di kelompok 1. Shevchenko, Fanny, dan Intan gabung di kelompok 2. Selanjutnya, tugas kalian akan mengerjakan tentang wacana. Oke, jadi sudah duduk per kelompok, sebentar kalian akan mengerjakan wacana. Ya, sudah pegang lembar kerja semua? Iya, perhatikan di situ ada apa? Wacana. Dalam wacana itu wacana yang sama, tetapi modelnya berdiferensiasi. Yang kelompok 1 mendapatkan wacana yang full huruf hiragana. Sudah bisa toh? Yang kelompok 2, Sensei kasih bantuan. Jadi Sensei kasih bantuan huruf romaji untuk wacananya. Nah, cara mengerjakannya adalah silakan kalian baca wacananya dan memahami wacana, kemudian diskusikan dengan teman di kelompokmu. Setelah kalian diskusi, kalian akan mendapatkan benda apa, letaknya di mana, dan kepemilikannya siapa. Setelah itu kalian isi tabel pengelompokan kepemilikan benda. Selamat mengerjakan. Coba baca. Kyoshitsu ni waitobodo to tanaga arimasu. Nah, oke, kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya? Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Sekali lagi, dalam masing-masing kelompok silakan kalian tunjuk siapa ketua kelompoknya, dan ketua kelompok itulah yang akan maju untuk presentasi hasil diskusi kalian. Dan kita sambut ketua kelompok 1 dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di kelompok 1 akan menyampaikan hasil. Benda yang pertama adalah kaban. Letaknya Sukue no Naka di dalam meja. Kepemilikannya ialah Sensei. Silakan duduk untuk kelompok 1.
Kelompok 2, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami dapat yaitu buku no Ueni. Iya, Sukue no Ueni. Letaknya di mana? Sukue no Naka. Sukue no Naka. Iya, demikian presentasi kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah berdiskusi tentang materi. Oke, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Kyoshitsu ni arumono. Benda-benda di kelas. Mulai. Kyoshitsu ni, kelompok 1. Bendanya tadi adalah hong dan borupen. Betul dan ini betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dari pembahasan wacana yang sudah kalian kerjakan, ada kesulitan? Tidak. Kelompok 1 tidak, kelompok 2 tidak. Oke, iya. Jadi dari materi yang sudah kita bahas bersama hari ini, Sensei harap semua kalian ingat, kalian bisa memahami tentang kosakata nama-nama benda, menjelaskan tentang keberadaan benda yang ada di dalam kelas, kemudian menjelaskan letak posisi benda yang ada. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Sensei masih mau uji sedikit lagi. Pertanyaannya, perhatikan di depan. Kore wa nan desu ka? Kabin des. Oke, jadi ini adalah kabin. Terakhir, kabin wa doko desu ka? Sukue no Ueni. Oke, bisa ya semua? Ya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kalian yang sudah dengan semangat mempelajari pelajaran materi hari ini. Ya, mengakhiri pelajaran hari ini, refleksi untuk kalian. Silakan kalian pikirkan apa yang kalian sudah bisa capai dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan pencapaian yang kalian rasa kalian capai dari materi ini sampai di mana? Pemahaman kalian dari materi ini sampai di mana? Silakan dikerjakan. Setelah itu langsung dikumpul ya. Kalau sudah bisa dikumpul, biar Sensei bisa lihat sampai di mana kalian punya refleksi dalam pencapaian kalian memahami materi. Sudah dikumpul semua? Iya. Jadi refleksi ini adalah evaluasi diri terhadap pencapaian kalian sendiri. Jadi kalian yang isi, kalian yang tahu kemampuan kalian, capaian kalian sampai di mana. Nantinya kalian bisa lebih belajar lagi di poin yang kalian rasa kurang. Bisa ya? Misalnya menjelaskan benda-benda di kelas saya masih kurang. Nah, di poin itu kalian buka lagi di rumah, pelajari kembali supaya memantapkan lagi. Oke? Ya, di akhir pertemuan hari ini ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini dan kita sudah selesaikan. Siapkan kelas, ketua kelas. Rei, arigatou gozaimasu sensei. Hai, doitashimasu minasang. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Ya.